Shalom Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pada hari ini kita boleh lagi bertemu bersama. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa kekal di surga, kami senang sekali hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu dapat membuat kami kuat, memahami, dan terus senantiasa hidup bagi Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, kami semua sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, judul renungan atau khotbah pada hari ini adalah keinginan Allah bagi setiap orang percaya di dalam persekutuan. Jika saya bisa mengatakan Bapak Ibu bahwa setiap orang, siapapun saja dia, bagaimanapun latar belakang hidupnya, pasti memiliki yang namanya sebuah keinginan atau sebuah cita-cita, dan cita-cita tersebut sudah ada di dalam hatinya sejak lama. Dan bahkan dia rela untuk melakukan apa saja, rela untuk berbuat apa saja, rela untuk banting tulang, rela untuk memberikan seluruh waktu di dalam hidupnya agar supaya cita-cita tersebut yang ada di dalam hatinya, yang merupakan sebuah keinginan pribadinya, itu dapat tercapai. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman pribadi di dalam hidup saya secara pribadi. Pada masa saya SD, saya memiliki sebuah cita-cita atau keinginan menjadi seorang guru, Bapak Ibu. Tapi lambat laun ketika saya SMP kelas 1, cita-cita saya berubah. Bukan lagi menjadi seorang guru, tetapi sudah berubah menjadi seorang polisi. Kenapa? Karena ketika saya SMP, jarak antara rumah saya dengan sekolah saya itu jauh, Bapak Ibu. Dan saya ketika hendak pergi ke sekolah, setiap hari saya itu harus berjalan kaki pergi dan pulang. Nah, di tempat saya itu setiap pagi itu selalu saja ada yang namanya pengaturan lalu lintas dari pihak kepolisian atau Polantas. Nah, ketika saya SMP, saya melihat bahwa Polantas ini adalah sebuah profesi yang enak, sebuah profesi yang baik, sebuah profesi yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam hati saya muncul sebuah keinginan untuk menjadi seorang polisi. Tapi ketika saya duduk di bangku SMA, kelas 1 SMA, cita-cita saya berubah, bukan lagi menjadi seorang guru atau polisi, tapi ingin menjadi seorang TNI. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang tentara? Saya mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Paskibraka pada tahun 2010. Sehingga di sekolah saya adalah satu-satunya di tahun itu yang lolos seleksi untuk Paskibraka tahun 2010. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMA, cita-cita saya kembali berubah, Bapak Ibu. Bukan lagi menjadi seorang tentara, sudah ingin menjadi seorang dokter. Sehingga saya memberanikan diri untuk menghadap kepada kepala sekolah untuk meminta supaya saya dimasukkan di kelas IPA. Karena yang ada di dalam pikiran saya akan lebih mudah bagi saya untuk memahami, untuk belajar tentang ilmu kedokteran untuk masa-masa yang akan datang ketika saya di kelas IPA. Tapi Bapak Ibu, ketika saya duduk di bangku SMA kelas 3, cita-cita saya sudah berubah kembali. Bukan lagi ingin menjadi seorang dokter, tetapi sudah ingin menjadi seorang yang berprofesi di dalam dunia penerbangan. Sehingga Bapak Ibu, di sekolah saya ada penerimaan penerbangan. Guru tersebut mengatakan bahwa siapa saja murid yang ingin ikut mendaftarkan diri di penerbangan cukup membayar biaya pendaftaran, biaya pendidikan. Setelah itu dia akan mengikuti pendidikan selama beberapa bulan, dan setelah itu akan bekerja. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa di dalam pergumulan saya secara pribadi, saya teringat kembali akan sebuah keputusan pribadi saya
ketika saya pada hari itu duduk di kelas 2 SMP pada tahun 2008. Saya teringat bahwa saya pernah mengambil sebuah keinginan, komitmen, cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Seolah-olah Tuhan mengingatkan akan sebuah keputusan saya di beberapa tahun yang di belakang, tentang keputusan di mana saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dari peristiwa pribadi yang saya alami Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat memakai segala cara, termasuk pengalaman pribadi kita, untuk dipakainya supaya keinginan hati Allah, supaya rencananya itu tetap terjadi di dalam diri orang tersebut, tapi tidak mengabaikan kehendak atau keinginan pribadinya, tapi justru memakai peristiwa, semua keadaan yang dialami untuk menjalankan rencananya. Nah, hari ini kita akan melihat hal tersebut, bagaimana keinginan Allah di dalam sebuah persekutuan bagi orang-orang percaya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, ada beberapa penafsiran atau pendapat bahwa penulis daripada kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Alasannya adalah sebab dialah atau Rasul Pauluslah satu-satunya pribadi yang mampu untuk menulis kitab yang dalam, tinggi, dan kaya ini. Itu di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama. Tapi jikalau itu bukan Rasul Paulus, tentulah bahwa penulis daripada kitab Ibrani ini adalah orang yang sudah sangat dikenal oleh orang Ibrani atau pembaca surat Ibrani, sehingga pembaca ini mau untuk menerima surat ini karena orang yang menulis atau pribadi yang menulis ini adalah orang yang sudah sangat dikenal oleh pembaca. Waktu penulisan itu dari tahun 67 sampai 69. Meskipun hal tersebut tidak dapat dipastikan. Dan tempat penulisan kemungkinan besar di Miletus, karena itu sudah disinggung di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Yang jelas menandakan bahwa kitab ini tidak ditulis di Roma. Dan juga latar belakang daripada penulis surat Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang pada hari itu tinggal di luar Palestina. Dan ada daripada beberapa orang pada hari itu mulai untuk menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman kepercayaan mereka daripada Yesus Kristus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya. Karena mereka dalam keadaan penderitaan dan aniaya sehingga mereka putus asa di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apa keinginan Allah bagi setiap orang percaya di dalam sebuah persekutuan? Apa keinginan Allah di dalam persekutuan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Di ayatnya yang ke-25 di sini ada mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di bagian yang pertama ini ada sebuah nasihat daripada penulis untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri, dalam bahasa Yunaninya adalah mengkataleipo. Artinya tidak boleh atau jangan lagi. Karena penyembahan bersama di dalam jemaat ini adalah sebuah hal yang sangat penting dan perlu bagi semua orang yang percaya. Mengapa demikian? Alasannya karena adanya bahaya kemurtatan yang terjadi sebelumnya, dan itu sudah disampaikan penulis di pasalnya yang ketiga dan di pasalnya yang ke-6 di dalam kitab Ibrani.
Sehingga persekutuan bersama di dalam Tuhan itu akan mendapat berkat dan tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi jika ada orang yang mundur dan tidak ingin bersekutu lagi, Bapak Ibu, ia sama dengan membuka jalan bagi pekerjaan iblis untuk menguasai hidupnya dan sengaja untuk menjauhkan diri dari hadirat Allah. Oleh karena itu, nasihat daripada penulis supaya mereka jangan menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadat di dalam sebuah persekutuan. Untuk saat ini mungkin kita tidak akan menerima penganiayaan lagi, Bapak Ibu. Sehingga meskipun kita tetap bertahan di dalam persekutuan atau mungkin kita sengaja menjauhkan diri persekutuan, kita tidak akan dianiaya. Tetapi ada bahaya kemurtatan yang terjadi. Serta hidup kita tidak akan diberkati dan secara tidak sadar kita sementara membuka jalan bagi pekerjaan iblis terjadi di dalam hidup kita. Iman kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu, jika kita memang dengan sengaja menjauhkan diri dari setiap persekutuan pertemuan ibadah bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Kita juga tidak akan menghasilkan buah yang matang yang dapat dinikmati oleh orang banyak jika kita dengan sengaja menjauhkan diri kita daripada setiap pertemuan persekutuan ibadah. Sama seperti ketika kita menanam sebuah pohon rambutan. Jika pohon tersebut terus dihimpit dengan semak belukar, maka pohon tersebut pastilah akan sulit untuk mengalami pertumbuhan. Dan kalau dia sulit untuk mengalami pertumbuhan, maka jelas dia juga akan sulit untuk mengalami buah atau berbuah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya pohon rambutan tersebut menghasilkan buah? Berarti kita harus bersihkan daripada semak belukar yang sementara menghimpit dia, yang menyebabkan pohon tersebut tidak bertumbuh dan tidak mengalami buah yang matang. Oleh karena itu, dalam hidup kita harus membuang segala sesuatu yang jahat, yang menghimpit pertumbuhan rohani kita. Karena hal-hal yang jahat, yang berdosa di dalam hidup kita, jika kita terus pelihara dan kita tidak berani untuk membersihkannya, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dan kita juga tidak akan pernah menghasilkan buah yang nikmat, Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita hari ini untuk membuang segala sesuatu yang jahat, untuk membersihkan segala sesuatu yang berdosa dalam hidup kita, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, supaya kita menghasilkan buah yang nikmat, dan buah yang kita hasilkan tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam persekutuan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, masih di ayatnya yang ke-25. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Bagian yang kedua di situ penulis memberikan sebuah contoh seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan dalam bahasa Yunaninya adalah ethos, yang artinya kebiasaan atau terbiasa. Penulis Ibrani melihat bahwa ada dari anggota-anggota persekutuan yang memang sengaja untuk menjauhkan dirinya daripada sebuah persekutuan atau pertemuan ibadah. Dan penulis Ibrani merasa jika hal tersebut terus senantiasa dibiasakan, akan menjadi hal yang terbiasa dan lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu penulis Ibrani mencegah supaya hal tersebut tidak akan terjadi di antara anggota persekutuan jemaat. Supaya kecenderungan untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan jemaat. Karena penulis mengerti benar adanya bahaya-bahaya yang akan terjadi jikalau jemaat itu dengan sengaja untuk menjauhkan diri daripada persekutuan ibadah. Meskipun mereka pada hari itu sementara
mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan, tapi penulis ingin hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan mereka, ketekunan mereka untuk terus senantiasa berada di dalam pertemuan persekutuan jemaat. Jangan pernah Bapak Ibu kita membuka diri kita untuk tidak tunduk kepada keinginan hati Tuhan. Jangan pernah kita membuka peluang dalam diri kita sendiri untuk kita tidak tunduk atau tidak patuh kepada keinginan hati Tuhan. Jika 1-2 kali kita mengabaikan keinginan hati Tuhan dalam hidup kita, maka seterusnya kita akan mengabaikan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi hidup kita. Karena diawali dengan hal yang biasa saja, sehingga lama-kelamaan akan menjadi hal yang terbiasa. Ada sebuah istilah yang terkenal, yaitu kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Sesuatu yang mulanya biasa-biasa saja akan menjadi hal yang terbiasa. Terbiasa melakukan dosa, lama-kelamaan dosa sudah menjadi hal yang biasa untuk kita lakukan. Terbiasa juga menjauhkan diri daripada persekutuan, lama-kelamaan persekutuan bukan lagi hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Nanti besok sajalah, atau nanti minggu depan sajalah, kan masih ada minggu-minggu depan untuk bersekutu, untuk bertemu. Masih ada, masih panjang waktu, masih banyak waktu. Seringkali kita menggunakan berbagai macam alasan untuk membenarkan diri kita, untuk supaya kita tidak rajin atau tidak bersekutu, tidak datang dalam persekutuan. Jangan pernah kita membuka jalan bagi pekerjaan iblis di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di bagian yang ketiga ini Bapak Ibu, ada sebuah ajakan daripada penulis. Mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada sebuah ajakan daripada penulis. Mari kita saling menasihati atau parakaleo. Saling memberi dorongan supaya kita semakin giat di dalam persekutuan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa? Karena orang-orang percaya pada saat itu sangat merindukan kedatangan Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalau Tuhan sudah datang, maka mereka akan mengalami kebahagiaan sepenuhnya. Artinya mereka tidak akan selama-lama, tidak akan terus-menerus berada di dalam penderitaan penganiayaan yang sementara mereka alami, sehingga mereka merindukan kedatangan Tuhan itu cepat terjadi. Meskipun ada beberapa penafsiran mengenai hari Tuhan di dalam teks ini, ada yang mengatakan bahwa itu mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa hal tersebut adalah penghancuran Yerusalem pada tahun 70. Ya, terlepas daripada beberapa penafsiran tadi, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa supaya jemaat tersebut tetap tekun, tetap giat, dan tidak menjauhkan diri, tetapi memberikan dorongan kepada jemaat satu dengan yang lainnya, supaya mereka tetap semakin giat, tetap giat bersekutu di dalam pelayanan mereka. Karena kalau hari itu tiba, maka semua beban dan juga penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang percaya pada hari itu akan segera berakhir. Sehingga mereka merindukan akan kedatangan tersebut secepatnya terjadi. Sehingga mereka bebas daripada setiap penganiayaan dan juga penderitaan yang sementara mereka alami pada hari itu. Persekutuan dalam ibadah adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani orang percaya. Saya percaya kita semua setuju dengan hal itu. Dan persekutuan juga adalah sebuah keinginan hati Allah, sebuah kerinduan hati Allah bagi semua orang yang percaya. Sehingga dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, kita akan saling menguatkan, kita akan saling memberkati, kita akan saling berbagi.
Sehingga keinginan Allah bagi setiap orang percaya itu dapat terlaksana. Allah tidak menginginkan adanya perpecahan di dalam persekutuan. Allah menginginkan persekutuan yang saling menguatkan, terlaksana di dalam persekutuan ibadah tersebut, di mana satu jemaat yang lain dengan yang lain itu saling menguatkan. Itu keinginan hati Allah. Karena setiap persekutuan kita saling menguatkan, ada aplikasi kasih Allah di dalam persekutuan tersebut. Ketika di dalam persekutuan kita saling menguatkan, berarti kita sementara mengaplikasikan kasih Allah di dalam persekutuan. Oleh karena itu penulis mengingatkan supaya kita jangan menjauhkan diri. Karena ada kasih Allah yang kita dapat aplikasikan di dalam setiap persekutuan jemaat. Ketika kita hendak membuat sebuah bangunan yang megah Bapak Ibu dan kokoh, saya mau mengatakan bahwa hal yang pertama yang harus kita buat adalah pondasinya atau dasarnya. Bangunan tersebut tidak akan pernah berdiri kokoh jika tanpa pondasi yang kuat. Persekutuan juga tidak akan kokoh Bapak Ibu jika tanpa kasih Allah di dalamnya. Jadi di dalam persekutuan itu membutuhkan kasih Allah. Kasih itu sama seperti sebuah bangunan yang besar, dan kasih itu terletak di pada pondasi daripada bangunan itu. Dengan kasih tersebut maka keinginan dapat tersampaikan, terlaksana di dalam setiap persekutuan. Dengan kasih Allah di dalam persekutuan jemaat, di dalam pertemuan ibadah, kasih Allah tersebut dapat tersampaikan atau terlaksana di dalam setiap persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi kesimpulan daripada renungan kita pada hari ini adalah, di dalam teks yang kita sudah baca, dengar, dan juga renungkan, ada 3 hal yang sangat penting untuk dapat mengetahui keinginan hati Allah bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama, jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kedua, jangan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yang ketiga, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, jika ketiga hal itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka kita sementara dipakai Allah untuk menjalankan kehendak dan keinginannya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bertumbuh, berbuah, dan buah yang kita hasilkan tentunya dapat dinikmati oleh orang banyak. Buah yang kita hasilkan itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada hari ini dapat memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih, Kau sungguh baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami terus senantiasa diberkati. Kami tidak menjauhkan diri. Kami terus senantiasa semakin giat di dalam persekutuan. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam persekutuan kami dapat mengaplikasikan kasih Allah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.